Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat sore pemirsa wisata Nusantara. Saat ini saya sudah berada di gerbang menuju Kampung Wotawati yang berada di Girisubo, Gunung Kidul. Nah, konon ceritanya di kampung ini tuh kalau gelap gitu ya, pagi hari itu gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup dengan tebing-tebing atau bukit-bukit. Nah, desa atau kampung Wotawati itu letaknya ada di bawah sana. Itu bisa kelihatan. Nah, kita akan menuju ke sana. Monggo. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kampung Wotawati. Nah, tadi sebelumnya saya sudah berada di atas. Nah, di atas itu panasnya tuh terik sekali. Nah, ketika saya turun sampai ke Kampung Wotawati ini kok ternyata malah matahari itu nggak kelihatan. Nah, mungkin pemirsa bisa melihat di sekeliling kita ini ada dikelilingi oleh tebing-tebing gitu ya. Artinya bahwa di Kampung Wotawati ini kan karena tertutup oleh tebing, mungkin mataharinya ada saat waktu tertentu itu dia tidak bisa masuk. Nah, nanti kita akan cari tahu informasi lebih lanjut. Mungkin kita bisa sowan ke Pak Dukuh atau ke pemuda di sini. Monggo. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sana ada tebing. Itu mataharinya tuh kelihatan di sana. Ada pancaran cahaya di sana. Nah, itu juga di sisi kiri saya ada tebing juga cukup tinggi. Nah, sehingga kampung ini tuh tertutup, kayak terkungkung atau dilingkari oleh tebing-tebing gitu loh. Berada di bawah, jadi lembah gitu. Nah, nanti kita akan coba kulik lagi lebih dalam. Kita akan mencari tahu lebih dalam ya. Yuk, monggo. Pemirsa, saat ini saya sudah di rumah Pak Dukuh dan saat ini sudah di samping saya sudah hadir Pak Dukuh Kampung Wotawati. Monggo kita kenalan dulu. Monggo Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Robi Sugiyastanto. Pak Robi, sebagai Dukuh ya? Ya, sebagai Dukuh di Padukan Wotawati. Pak, mungkin saya bisa dijelaskan ke pemirsa kok namanya Kampung Wotawati? Ya karena di sini bisa dibilang Wotawati itu karena sejarahnya di Padukan Wotawati itu dulunya itu ada pelarian dari Majapahit yang pernah tinggal di Goa Putri. Nah, karena mereka itu pengen bercocok tanam, itu mau turun ke bawah. Nah, zaman dulu itu di sini itu ada namanya kali, tapi di situ kalinya cuma kecil. Nah, mereka itu mau menyeberangi kali tersebut itu harus menggunakan alat ataupun penyeberangan. Nah, mereka itu membuat dengan penyeberangan dari bambu. Namanya kalau zaman dulu itu wot. Nah, zaman dulu itu wot, pakai pring bambu itu, anyaman bambu. Nah, setelah itu jadi mereka mau menyeberangi. Nah, salah satu mereka itu seorang putri yang pelarian dari Majapahit itu yang bernama Nyi Arum Sukowati. Nyi Arum Sukowati tersebut, nah beliau menyeberangi di situ. Nah, sebelum menyeberangi itu nyampe di tengah-tengah, belum berhasil menyeberangi, itu terpleset mau jatuh ke bawah. Nah, diselamatkan sama Raden Djoko Sukmo. Raden Djoko Sukmo itu suaminya. Nah, diselamatkan oleh beliau. Nah, beliau bisa terselamatkan, bisa berhasil menyeberangi jembatan tersebut. Nah, setelah berhasil menyeberangi,
itu Nyi Arum Sukawati berkata, entah kapan tuh di sini jadi Padukuan, nanti jadi Padukuan Wotawati. Wotawati itu berasal dari kata ngewotnya itu, watinya itu dari nama yang menyeberangi itu. Nah, karena dulu kan di sini pernah menjadi aliran Bengawan Solo Purba itu pada 4 juta tahun yang lalu, mulai pengeringan kan itu. Ada pergeseran lempeng dan di sebelah sini kan mulai terangkat toh, terangkat di sini itu. Nah, jadi di sini tinggal bekasnya, bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah, dari itu dari pelarian itu ke sini ya. Mungkin di sana itu dulu kan banyak peperangan dan sebagainya, ataupun ada kalau zaman dulu itu plesir ataupun gimana, pengen mencari tempat yang lain mungkin dari kerjaan, terus pengen kabur gitu. Dan ini di sini kondisinya juga lebih ini ya, mataharinya tidak kelihatan, jadi lebih redup ya. Bapak, di sini kan kita bisa melihat bahwa ini dikelilingi tebing ya, Pak. Nah, dan konon ceritanya kan mataharinya kan untuk kena mataharinya itu lebih sedikit gitu. Nah, mungkin monggo bisa dijelasin, Bapak. Ya memang di sini itu di Padukuan Wotawati, Kampung Bengawan Solo Purba itu letaknya ada di tengah-tengah bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah, salah satunya dari posisinya pun karena di sini tuh diapit sama 2 pegunungan yang bekas dulunya itu bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah, di sebelah timurnya itu pegunungan, di sebelah barat pegunungan. Nah, jadi kalau sinar mataharinya kalau misalkan pagi itu agak terlambat. Jadinya masuk di permukiman masyarakat itu terlambat daripada dusun-dusun yang lain. Begitupun dengan sore harinya. Sore harinya itu di sini itu juga lebih cepat. Lebih cepatnya ya karena di sini itu gunungnya kan di sebelah barat. Karena matahari juga tenggelamnya di sebelah barat. Karena di sini itu di dusunnya kan di tengah cekungan toh. Di tengah cekungan. Nah, karena di sini tengah cekungan jadi mataharinya itu tenggelamnya itu juga lebih cepat seperti itu. Ya mungkin kalau menurut jam itu nggak pasti, cuman di sini itu ya terlambat daripada dusun-dusun yang lain. Itu karena di paling bawah di sini. Nah, Bapak, kalau di sini penduduknya ada berapa kakak ya, Pak? Di sini penduduk sebenarnya kalau untuk kakak itu ada sekitar 80-an kakak. Soalnya di sini itu yang paling banyak itu kakak tempel. Kalau kakak tempel yang satu rumah itu ada 2, ada 3 itu ada. Tapi yang kita ambil di sini itu rumahnya. Rumahnya. Di sini itu ada 80-an rumah itu. Nah, kemudian mayoritas di sini penduduk di sini tuh apa, Pak, aktivitasnya atau mata pencahariannya? Ya, kebanyakan di sini itu warga masyarakatnya itu petani sama penggemukan sapi. Pertanian di sapi itu. Kalau untuk bertani nih, Pak, saya tertarik dengan di sini kan sangat ini ya, Pak, hijau sekali. Nah, untuk pengairannya, airnya segini untuk ngairi sawah atau ngairi ladangnya itu seperti apa, Pak, sistemnya? Jadi gini, kalau di sini itu pertaniannya itu bukan sistem pertanian sawah. Jadi pertaniannya di sini itu cuma menunggu air hujan. Jadi kalau misalkan di sini itu nggak hujan, ya nggak tanam apa-apa. Terus sistem pertaniannya di sini itu tumpang sari. Tumpang sari itu padi, jagung, terus singkong, kacang itu. Nah, kemudian harapan
harapan dari Pak Dukuh untuk kemajuan pertanian di sini apa, Pak? Harapan saya pribadi sebagai pemangku wilayah ataupun sebagai dukuh di Wotawati itu ya nantinya untuk pertanian di sini itu nantinya itu saya harap itu ada pengeburan sebuah tanah yang nantinya itu bisa mendapatkan sumber air. Nah, dari situ, dari sumber air tersebut nantinya semoga bisa mencukupi seluruh warga masyarakat di Padukan Wotawati. Itu satu yang penting, itu mencukupi masyarakatnya dulu. Nah, setelah mencukupi masyarakatnya itu ya saya harap nantinya itu ya ke depan bisa mengaliri ke sawah-sawah pertanian di masyarakat semuanya ini ya. Jadi kita itu misalkan mau bertani, kita sudah ada irigasinya seperti itu. Jadi kita itu misalkan mau bertani, kita nggak menunggu air hujan aja gitu. Jadi pertaniannya itu kan terus misalkan nantinya itu nggak ada hujan, itu bisa pakai air tersebut kan bisa dialirkan gitu. Nah, selain itu Bapak, saya kan juga ini kan daerah Giri Subon ya Pak. Seperti kayaknya dekat dengan Jawa Tengah ya mungkin. Nah, tadi sebelumnya kita sempat ngobrol dengan Pak Duko bahwa ini kan dekat lagi itu dengan Wonogiri. Nah, Iya, itu kehidupan masyarakat untuk misalnya mau belanja atau kebutuhan sehari-hari seperti apa Pak? Apakah beli di Wonosari atau bagaimana? Jadi gini, kalau untuk tentang perekonomian apalagi ke pasar itu kebanyakan karena di sini kan letaknya itu lebih dekat ke Wonogiri. Kalau misalkan mau ke pasar dan sebagainya, maksudnya itu pasar yang lebih gede, lebih gede, jaraknya lebih dekat, itu lebih deketan ke Wonogiri. Jadi misalkan mau ke pasar itu ya kebanyakan ke Wonogiri itu. Karena di sebelah gunung itu sudah Wonogiri, sebelah sana itu juga udah Wonogiri. Ini kan udah perbatasan. Nah, sebelah sana itu kan udah Pantai Sadeng. Nah, di sebelah baratnya itu udah kelurahan lain. Jadi di sini itu dusun yang jauh dari kelurahannya. Itu ya di Padukan Wotawati. Kemudian untuk adat budaya atau tradisi di Kampung Wotawati ini apa saja Pak yang ada? Ya mungkin kalau tradisi, jadi kalau tradisi itu yang paling itu di Rasulan. Jadi Rasulan itu setiap 1 tahun sekali itu setelah panenan. Setelah panenan, nah itu melibatkan kan seluruh warga masyarakat. Itu. Terus di sini itu yang mungkin yang membedakan sama rasulan-rasulan sama daerah-daerah lain ataupun dusun-dusun lain mungkin ya agak berbeda. Karena di sini itu ada yang namanya, kalau di sini namanya tuh jangan ragang. Apa itu Pak? Nah, jangan ragang itu sebenarnya itu dari ayam dimasak, itu namanya jangan ragang. Tetapi cara masaknya itu yang bersihin dari yang motong itu laki-laki, yang bersihin laki-laki, terus yang masak itu laki-laki, yang ngasih bumbu pun juga laki-laki, nggak boleh dicicipin. Itu namanya jangan ragang. Jangan ragang. Iya, jangan ragang. Berarti itu dari yang membersihkan ayam sampai memasak, mengolahnya semua laki-laki. Laki-laki nggak boleh dicicipi. Itu biasanya kapan Pak tradisi ini? Biasanya itu sehabis panen. Kalau untuk bulannya itu kadang maju mundur. Itu bulannya di sekitar Juli, Juni, Agustus itu 3 itu biasanya di antara 3 bulan itu. Jadi maju mundur gitu. Ini sebuah tontonan itu di lingkungan dusun. Cuman kalau untuk membuang sesajinya itu di telaga. Kalau untuk gendurinya itu di telaga. Di telaga, di sini kan ada resan, ada telaga. Kalau di resan itu bersihinnya itu juga setahun sekali. Itu sebelum hari Harasul.
Jadi pas di manggulannya itu dibersihin semua. Dan juga ngirim pakai panjang hilang. Apa itu Pak panjang hilang itu? Panjang hilang itu dibikin dari apa tuh namanya? Dari daun kelapa yang udah janur. Oh, janur. Pakai janur niku. Terus dibikin pakai apa namanya tuh namanya? Dibikin anyaman seperti anyaman itu. Nanti dipakein ada sesaji-sesaji, nanti dibawa ke Kersan. Nah, di Telaga pun juga begitu, ada yang namanya panjang hilang tersebut. Dan juga kalau di Telaga itu namanya itu ada jangan ragang, jangan kelor, ya seperti itu yang dibawa ke sana itu. Nah, terus ada salah satu itu yang tradisi di sini tuh setiap rasulan itu harus ada namanya teledek. Teledek niku napa Pak? Teledek itu seperti tayub. Tayub. Oh iya. Jadi setiap rasul walaupun airnya itu sudah nggak ada, itu tetap pakai yang namanya teledek itu. Nah, teledek itu sebelum main di pentas di pemukiman ataupun di dusun, itu main dulu di area telaga. Itu sekitar 7 babak. Nah, setelah selesai genduri itu, nah nanti baru teledeknya itu main alat musik, nyanyi 7 lagu. Nah, nanti baru pulang nanti baru mulainya di kampung. Nah, seperti itu. Mayoritas kalau untuk pemudanya itu bagaimana Pak? Apakah tetap bertani di sini atau merantau atau bagaimana Pak? Oh iya, kalau untuk yang usia muda ataupun yang nantinya itu setelah lulus, itu kebanyakan pada merantau. Jadi di Wotawati itu ya sekitar 30% itu yang merantau. Kebanyakan ya yang muda-muda itu. Misalkan lulus sekolah itu langsung merantau. Ya kebanyakan di sini itu yang paling banyak itu di Jabodetabek. Cuman sekarang kan sudah menyebar juga, ada di Jogja, juga ada di Solo. Itu juga ada. Tapi yang paling banyak di Jabodetabek itu. Nah, kemudian saya tertarik dengan ini Pak Dukuh. Tadi kan saya sempat ngobrol juga dengan Pak Dukuh terkait dengan sekolahan ya, sekolahan. Nah, di sini yang tadi kita masuk ke sini melihat ada SD Wotawati. Nah, itu kalau SMP dan SMA-nya di sebelah mana Pak? Ya kalau di sini kan kalau mau ke SD, di sini kan SD-nya itu yang paling ini kan SD Wotawati itu. Itu sekitar 2,5 kiloan nyampe 3 kilo. Kalau ke SD-nya, kalau mau ke SMP-nya itu di sebelah selatannya lagi. Itu sekitar kalau dari sini ya 3,5 kiloan kalau ke SMP. Nah, kalau untuk mau ke SMA ataupun SMK terdekat itu di SMA ataupun SMK itu di Rongkop Baran. Itu yang dekat. Ada juga yang di Giri Subo itu ada satu SMK itu di Jepitu. Di Jepitu. Ya. Gitu. Ya, pemirsa, ini kita juga sudah melihat ya kondisinya, mataharinya juga sudah mulai meredup ya Pak ya, sudah bergeser lagi ya. Bergeser. Dingin. Dan sini hawanya atau cuacanya tuh lebih dingin daripada tadi di atas ya Pak ya. Gitu, enak banget gitu. Nah, kita juga bisa lihat di sisi sana, itu cahaya mataharinya berada di sisi sebelah sana, dan sisi sebelahnya itu juga agak ini ya, redup ya, kita bisa lihat. Itu mungkin pemirsa wisata Nusantara kalau pengen berkunjung monggo loh bisa datang ke Kampung Wotawati nggih Pak nggih, di Giri Subo Gunung Kidul. Ini kita sangat terbuka nggih Pak untuk menerima tamu siapapun nggih Pak nggih. Yang penting adalah pemirsa kalau mau sowan ke sini atau datang berkunjung nanti lapor dulu dengan Pak Dukuh ngaten ya. Nggih, Pak Dukuh matur nuwun sangat untuk informasinya. Semoga makin maju Kampung Wotawati ini dan Bapak sehat selalu. Amin.